Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita membahas sistem ekskresi. Khususnya kita membahas tentang ginjal. Kita mulai dari struktur ginjal. Bahwa ginjal itu ada 2 buah di sekitar pinggang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Kita lihat gambarnya. Di ginjal ada 2. Di bagian kiri lebih tinggi daripada bagian kanan. Darah masuk ke ginjal tadi melalui arteri besar atau disebut dengan aorta dan keluar melalui vena cava atau vena besar. Ini ada yang namanya ureter, ya, saluran dari ginjal menuju ke kantong kemih, namanya ureter. Ginjal ini apabila diperbesar, ini, ya, bagian kulit ginjal namanya korteks renalis. Kemudian di bawahnya ada sumsum ginjal atau disebut juga dengan medula renalis. Kemudian di dalam medula renalis terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, setelah itu lanjut ureter. Di korteks renalis dan medula renalis ini kalau diperbesar, kita lihat ada cabang arteri renalis atau cabang pembuluh darah arteri. Ini cabang vena renalis. Jadi yang merah ini darah masuk ke dalam ginjal, yang biru ini darah keluar dari ginjal. Di dalam ginjal ada kapsula Bowman, ada tubulus. Ada tubulus colectivus, ini menuju ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Jadi ini tadi korteks renalis, di dalamnya ada medula renalis. Nah, di dalam ginjal ini ada penyaring darah yang jumlahnya kurang lebih 1 juta. Kita lihat arteri dari atau arteriola dari arteri renalis. Kemudian kapsula Bowman, ada glomerulus. Kemudian
berliku-liku, namanya lengkung Henle. Ada juga pembuluh kapiler. Jadi warna biru, warna merah ini adalah pembuluh kapiler. Yang merah tadi arteri, yang biru tadi vena. Jadi berliku-liku, kemudian masuklah ke tubulus distal. Jadi ini salah satu dari penyaring darah atau nefron. Jadi ada sekitar 1 juta nefron. Ini ada cabang lagi, ada cabang lagi, ada cabang lagi. Kemudian kita lihat bagaimana mekanisme penyaringan darah pada ginjal. Bahwa penyaringan darah pada ginjal ini ada 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Kita lihat bagaimana tahap filtrasi. Ketika darah masuk ke glomerulus, ini glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler. Kita lihat pori-pori kapiler. Jadi di sini diperbesar. Darah yang mengalir tadi, zat-zat yang ukuran kecil keluar melalui kapiler dan menghasilkan filtrat. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Berikutnya adalah tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi, tapi yang pertama tadi, masuk ke tubulus proksimal. Jadi di sini tadi terjadi penyaringan darah, kemudian lanjut ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Jadi zat-zat yang masih diperlukan tadi masuk lagi ke dalam darah. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh, inilah yang dikatakan urin sesungguhnya. Jadi urin sesungguhnya tadi keluar dari rongga ginjal atau pelvis renalis melalui ureter menuju ke kantong kemih. Kemudian keluar dari tubuh melalui uretra. Demikianlah tahap atau mekanisme penyaringan darah pada ginjal. Semoga bisa dipahami.